Waktu itu ada seorang pemuda, dia merasa tersentil oleh ucapan Nabi, terus dia bangun, dia keluar, dia pergi cukup lama. Ketika dia kembali, Nabi masih berkhutbah itu. Terus Nabi panggil dia, Nabi tanya sama dia. Kata Nabi, dari mana kau tadi? Dia bilang, aku dengar salah satu pesanmu wahai Rasul, tidak boleh duduk di majlismu, di rombonganmu, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Suka muncul konflik baru di masyarakat kita di bulan Syawal. Padahal yang namanya silaturahim, konsep Islam silaturahim itu, siapa yang mengunjungi lebih dahulu, tak peduli dia lebih tua atau lebih muda, yang datang lebih dahulu datang mengunjungi, itu dia yang mendapatkan pemuliaan yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, zalim dan memutuskan hubungan silaturahim ini, hukumannya sebelum nanti pelakunya itu dapat hukumannya di akhirat, dia sudah bakal dihukum di dunia. Jadi ini tentang silaturahim nih kita bahas. Jadi jangan main-main dengan silaturahim itu. Hukuman dari silaturahim itu belum selesai di dunia, masih ada lagi di akhirat. Jadi kalau ada orang hubungan silaturahimnya itu cacat dan rusak, kemudian setelah itu dia meninggal dunia, terus dianggap sudah selesai? Belum. Atau kita lagi konflik dengan seseorang dan orang yang konflik dengan kita mati dia, kita bilang sudah selesai, dia sudah mati. Dia meninggal dunia bawa konflik sama kita, belum selesai, di akhirat masih ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan hukumannya itu diberikan di dunia lebih dahulu. Tidak ada orang yang buruk satu rahimnya kecuali dia akan mendapatkan berbagai macam bentuk hukuman di dunia. Hukuman rizki, hukuman kekalutan hidup, keburukan hidup, usaha berantakan. Itu hukuman itu. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kita ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji saat wukuf di Arafah. Pidato beliau begitu panjang, dan di antara rangkaian pidato sang Rasul itu kepada umatnya yang waktu itu berhaji bersamanya, kata Nabi, la yajlisu fi majlisi hadza qati'ur rahim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh duduk di majlisku ini orang yang memutuskan hubungan silaturahim, kata Nabi. Waktu itu ada seorang pemuda, dia merasa tersentil oleh ucapan Nabi, terus dia bangun, dia keluar, dia pergi cukup lama. Ketika dia kembali, Nabi masih berkhutbah itu. Terus Nabi panggil dia, Nabi tanya sama dia. Kata Nabi, dari mana kau tadi? Dia bilang, aku dengar salah satu pesanmu wahai Rasul, tidak boleh duduk di majlismu, di rombonganmu, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Saya ini sudah sekian lama tidak bertegur sapa dengan bibi saya. Dia tidak menegur saya tidak menegur dirinya. Kemudian saya mendengar apa yang engkau sampaikan, saya tidak mau wahai Rasul tidak menjadi bagian daripada golonganmu. Maka saya cari bibi saya, kami sama-sama bertemu, dan saya minta ridho darinya dan dia minta ridho dari saya. Kami sama-sama meridhoi. Terus Nabi katakan, ahsanta, engkau telah melakukan perbuatan yang baik. Lalu Nabi katakan, duduk, engkau boleh duduk sekarang. Jadi Nabi mengambil perhatian yang sangat serius tentang silaturahim. Dan silaturahim ini kan perintah Allah dalam Al-Quran. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta dan merajut hubungan silaturahim. Jadi orang yang muttaqin itu adalah orang yang betul-betul silaturahimnya baik. Kalau orang yang silaturahimnya baik, dia sedang menunjukkan salah satu karakteristik orang yang muttaqin. Kalau ngaku dia bertakwa,
tapi hubungannya tidak bagus sama tetangganya, dengan kerabatnya, dengan saudaranya. Ya. Kemudian kadang-kadang datang lebaran itu suka ada konflik baru itu. Bayangkan sebelum lebaran nggak ada konflik, suka muncul di masyarakat kita. Datang lebaran Pak, datang konflik baru. Apa konflik barunya? Yang tua suka tersinggung ketika tak dikunjungi. Ada kan gitu? Atau ada yang tua dia ketika dikunjungi sama yang muda setelah 3 hari, hari ketiga baru datang, dari mana aja loh? Ini sudah hari ketiga. Kok gue baru dikunjungi? Gue dengar lu datang temuin yang lebih muda. Dia tersinggung, dia dengar hari kedua, hari pertama sudah datang ke tempat-tempat yang lebih muda, baru datang ke dia. Suka muncul konflik baru di masyarakat kita di bulan Syawal. Padahal yang namanya silaturahim, konsep Islam silaturahim itu, siapa yang mengunjungi lebih dahulu, tak peduli dia lebih tua atau lebih muda, yang datang lebih dahulu datang mengunjungi, itu dia yang mendapatkan pemuliaan yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu tunggu, saya kan lebih muda dari dia. Dia yang datang dong ke saya. Kadang-kadang kalau nggak didatangin, dia nggak datang-datang tuh yang tua. Ada lagi di masyarakat kita, maunya dikunjungi, nggak pernah ngunjungi. Merasa senior, maunya didatangi. Kalau ada 2 peribahasa nih, ada yang mengatakan la takun kal Ka'bah, jangan jadi kayak Ka'bah. Maunya dikunjungi, nggak pernah kunjungi. Ya kan? Ada Ka'bah datangin kita. Kalau di sini bahasa orang Indonesianya bilang la takun kal maqbarah, jangan jadi kayak kuburan. Maunya diziarahi, nggak pernah ziarahin. Ada kuburan ziarahi kita? Jadi kalau kita punya teman, punya kerabat, yang ada kita datang terus ke rumah dia, tanya, ente kuburan? Kuburan begitu. Maunya didatengin, gak pernah datangin. Sedangkan silaturahim itu mendapatkan posisi mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keistimewaan. Itu hadis yang saya rasa jamaah sudah sering dengar dari beberapa kajian-kajian tentang silaturahim, fadilahnya itu. Man ahabba ayyubsata fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi asari falyasil rahimahu. Itu di situ dikatakan orang yang menginginkan rizki dilapangkan, umurnya dipanjangkan, syaratnya cuma satu kata Nabi. Jalin hubungan silaturahim. Sebenarnya masyarakat kita Indonesia ini punya tradisi itu dari dulu. Bukan hanya halal bihalal. Tiap bulan suka ada keluarga bikin acara pengajian atau acara arisan. Arisan itu hanya simbolitas saja. Mungkin cuma taruh uang 50 per orang atau 20.000 per orang. Tapi untuk menghimpun kerabat dan keluarga duduk sama-sama. Itu silaturahim itu. Ada yang keluarga diselingi dengan ada kajian sekitar 30 menit atau 1 jam. Ada yang tidak ada kajiannya tapi yang penting kumpul rame-rame semuanya saling kenal. Perintah Nabi itu sebenarnya masyarakat kita menjalankan itu. Sebenarnya ada hadis Nabi. Nabi mengatakan ta'arrafu li ansabikum tasilu bihi arhamakum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi mengatakan kenalilah nasab-nasab kalian. Maka dengan demikian akan terjalin silaturahim antara kalian. Disuruh Nabi kenal nasabnya, silsilahnya. Tadi siang tadi saya diundang ada acara halal bihalal keluarga besar Siregar. Ya, keluarga besar Siregar. Kemudian mereka kumpul di salah satu hotel. Saya disuruh isi tausiah. Sebelum saya tausiah saya ditunjukin tuh ada bagan silsilah. Orang-orang Batak itu rapi tuh mereka nyusun. Banyak tuh, panjang. Saya bilang sama mereka, kakek moyang kalian, mereka lakukan ini mungkin mereka tidak sebut bunyi hadisnya. Tapi yang mereka lakukan ini, mereka menjalankan sunnah Rasul. Kan banyak amalan-amalan yang kita lakukan ini, bunyi hadisnya tidak muncul. Tapi ternyata setelah dibuka di buku-buku hadis, ternyata memang itu perintah Nabi.
Nabi bilang ta'arrafu li ansabikum, kenali nasab. Sehingga tahu ini sepupunya 3 kali, sepupu 4 kali, dikenali itu. Oh ternyata kita nyambung ya. Di kakeknya kesekian ketemu. Kata Nabi, dengan mengenali itu, tasilu bihi arhamakum, maka akan terajut hubungan silaturahim antara kalian. Semakin erat, semakin kuat. Ikatan emosionalnya muncul lewat tali persaudaraan itu. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anar Rahman, akulah Sang Maha Kasih. Khalaqtu ar-rahima, akulah Allah yang menciptakan rahim. Yang punya rahim siapa? Laki-laki punya rahim enggak? Yang punya ibu-ibu kan? Makanya wanita itu kenapa cenderungnya lembut, penuh dengan perasaan, kasih sayangnya besar. Karena kemana-mana dalam tubuh mereka ada rahim. Maka Allah katakan khalaqtu ar-rahima, akulah yang menciptakan rahim. Jadi fitrah wanita itu lembut. Fitrah wanita itu penuh dengan kasih sayang. Ya kan? Jadi kalau ada wanita galak, perlu kita pertanyakan kemana rahimnya. Jadi wanita jangan galak-galak. Ya. Kalau laki-laki galak masih wajar karena dia tidak punya rahim. Coba di TK itu, TK ada nggak gurunya laki-laki? Bapak-bapak nih, dicoba nanti kalau ada TPA nih suruh bapak-bapak masuk ngajar TPA. Ya. Anak TK kuat nggak? Kenapa guru TK banyakkan perempuan? Karena kasih sayangnya kuat. Allah bilang halaqtu ar-rahima war-rahim syijnatum minar rahman. Rahim itu akar kata daripada Rahman.